Selamat malam Aumania. Kita kembali lagi di Midnight Live episode 27. Masih bersama saya yang selalu setia, Valentinus Reza. Kalau malam ini kalian masih sedih lihat isi dompet, jangan emosi, saya juga sama. Tapi malam ini kita senang-senang aja, gimana? Nanti kita karaoke. Duit nggak masalah, don't rich people difficult. Jangan kayak orang susah. Apa aja bisa gue beli, yang penting murah. Dibohongin nggak percaya. Besok kita kerja lagi ya. Cari duit lagi. Ya udah, daripada cuma sedih dan emosi lihat dompet, kita ketawa ketiwi aja malam ini. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Midnight Friends, sebelum saya baca berita yang pertama, saya mau tanya dulu ke penonton. Penonton, pernah nggak kalian ngutang nggak bayar? Sering kan? Sering. Udah kebaca nih kata-katanya pas ditagih. Bukannya nggak ada duit, duit mah ada gua, tapi ntar aja lah. Template. Gitu aja terus sampai Bill Gates bayarin utang negara. Negara Kongo. Nah, berita pertama kali ini soal utang. Bukan pinjem dulu 100 tapi giliran bayar nggak becus. Tapi kita bakal bahas utang 36 triliun rupiah. Yang nggak dibayar-bayar. 36 triliun bro. Kalau dibeliin kaos kaki, anget tuh kaki Gunung Everest. Bisa aja saya. Jadi ceritanya, mantan dirut PT Sritex Iwan S. Lukminto, Selasa malam ia dijemput di rumahnya. Mungkin lagi enak-enak nonton Midnight Live. Pintunya tiba-tiba diketok. Dikira tetangga ngingetin buat jaga ronda. Pas dibuka ternyata ciluk bah. Ternyata ada penyidik kejaksaan. Mungkin banyak yang bingung ya, kok bisa ngutang didatengin penyidik kejaksaan? Ya wajar kalau kalian gak relate. Kalau kita ngutang ke bank, yang datang ke rumah biasanya debt collector. Tapi kalau dirut Sritex ngutang, yang datang penyidik kejaksaan. Kesenjangan utang. Nggak pakai bak big book, Iwan langsung dilarikan dari Surakarta ke Jakarta. Nggak pakai ambulans, tapi pakai mobil dinas kejaksaan. Ya minimal sama-sama punya sirine. Sampai Jakarta, ia langsung diperiksa secara intensif, bukan sama dokter atau suster, tapi sama jaksa. Nggak ditanya apa keluhan Anda, tapi ditanya uang 36T dipakai buat apa saja. Saya aja nih ya, kalau ngutang 1 juta, harus ditanya-tanyain dulu. Sambil ngelus-ngelus paha sendiri, sambil basa-basi. Kalau ngutang 36T gimana ngomongnya ya? Kesenjangan basa-basi. Dan status Iwan S. Lukminto saat ini sudah tersangka. Wajar sih, karena kalau kita runut lagi ke belakang, tahun 2021 Sritex pernah kena kasus utang sindikasi sebesar 350 juta dolar Amerika dan berujung Sritex dinyatakan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang dengan tagihan sekitar 12,9 triliun rupiah. Sekarang kasus utang lagi, tapi jumlahnya lebih besar. Bahkan sampai Sritex tutup operasi dan merumahkan pekerjaannya yang sudah setia menemani. Kasihan karyawannya kan? Sritex dan utang itu ibarat hubungan gak sehat, tapi terus dijalanin bukan karena cinta tapi karena sama-sama butuh. Yang satu butuh modal, yang satu lagi butuh alasan buat nagih tiap bulan. Kayak pasangan yang sering berantem, tapi tetap jalan bareng. Yang satu butuh dipuk-puk sebelum tidur, satunya lagi butuh uang buat beli bedak tabur. Kasus utang mantan dirut Sritex ini bikin kita flashback, kok bisa Sritex yang dulunya raja tekstil bisa pailit sampai harus melakukan PHK ke ribuan pekerjanya. Bahkan sampai sekarang ada 8.475 mantan pekerja Sritex belum dapat pesangon dan THR. Padahal bosnya ngutang 36 triliun rupiah, tapi pekerja yang kena PHK masih manyun. Memang bener kan, beda bos beda gaji. Salah bos kerja bakti. Tapi ada beberapa pihak yang meragukan dijadikannya bos Sritex sebagai tersangka. Perkara nggak bayar utang tapi ditahan sebagai tersangka korupsi. Ibarat mantan ngutang nggak bayar-bayar tapi dituduh selingkuh. Kasian banget tuh mantan ya. Mantannya siapa sih? Mantan bos Sritex.
Ini menjadi tantangan buat Kejagung untuk membuktikannya. Beneran nggak bayar utang atau kasus perselingkuhan? Selingkuh ngerugi negara. Jadi buat Kejagung terus investigasi, bongkar kasusnya sampai tuntas. Jangan sampai korban PHK duluan masuk rumah sakit karena stres, sementara mantan bosnya masih bisa nikmatin uang hasil ngutang buat melepas stres. Lanjut dari berita Sritex yang ambil jalan utang karena butuh cuan. Kita ke informasi soal solusi penerimaan anggaran. Belakangan ramai lagi soal wacana legalisasi kasino. Yang katanya bisa naikin cuan negara ratusan triliun rupiah. Pernah lihat nggak uang ratusan triliun? Angka nolnya banyak. Kalau kita kan emang nol saldonya. Bisa aja saya. Once upon a time, once upon a time, ada anggota DPR RI bernama Galih Kartasasmita yang usul agar kasino dilegalkan. Saat rapat kerja dengan Direktorat Jenderal Keuangan Negara, Kamis 8 Mei lalu, Galih meminta Indonesia berkaca dari Uni Emirat Arab yang mulai melegalkan kasino demi menambah pendapatan negara dari sektor jasa. Ini ibarat ada bapak-bapak hopeless yang izin ke istri buat ikutan main judi gaple di pos ronda. Alasannya buat bayar SPP anak sekolah. Masa sih hal kecil gini harus bohong? Menang kagak boncos loh. Usulan Galih ini memicu perdebatan kayak ngajak gebetan jalan. Kita mau makan di mana? Jawabannya terserah. Giliran kita yang milih langsung ngambek 3 hari. Silent treatment. Terus update story, di harga itu sederhana. Jangankan saya, BMKG aja nyerah prediksi cuaca hati kamu. Oke, kita balik lagi. Jadi wacana legalisasi kasino ini ada yang pro dan kontra. Kita yang ke pro dulu ya. Salah satunya datang dari pengamat hubungan internasional sekaligus guru besar Fakultas Hukum UI, Pak Hikmahanto Juwana, yang menilai perlu ada kajian intens soal legalisasi kasino yang bisa dilakukan di tempat tertentu seperti kawasan ekonomi khusus. Ia bahkan mencontohkan era Ali Sadikin saat memimpin Jakarta yang sempat melegalkan judi untuk menghadapi tantangan pelik membangun ibu kota. Ada benernya tapi itu dulu. Pak Ali Sadikin juga dikenal sebagai gubernur yang jujur. Nah kalau sekarang kasino dilegalkan, uangnya belum tentu masuk anggaran dan untuk pembangunan negara. Ujung-ujungnya bisa-bisa uangnya hilang. Yang dibangun bukan negara tapi bisa aja yang dibangun rekening keluarga. Judol yang ilegal aja jadi lahan bisnis pengamanan. Apalagi yang legal. Udah kayak main mesin roulette di kasino. Tahu nggak mesin roulette? Tapi yang diputar nasib rakyat. Nasib. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI tegas menolak karena perjudian jelas bertentangan dengan undang-undang dan norma masyarakat. MUI lebih mengusulkan agar negara bisa memaksimalkan eksplorasi alam. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Salah alam kan jadinya kan? Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. Lanjut kan nih? Lanjut beritanya maksudnya. Gak cuma itu, anggota DPR lain juga ada yang menolak usulan Galih untuk melegalisasi kasino. Alasannya beragam, mulai dari ekonomi judi itu simbol kerapuhan, kepalsuan, dan kemalasan. Lalu bertentangan dengan konstitusi, norma, dan agama alias dosa. Ada benernya juga dan mungkin ia juga khawatir kalau terlihat mendukung judi, tahun 2029 gak kepilih lagi di dapilnya. Hilang tuh suara yang isinya grup WA Majelis Taklim. Gak lama setelah memicu perdebatan, lucunya si Galih bilang gak pernah ngusulin wacana legalisasi kasino. Hello, ini statement anggota DPR apa gebetan baper? Kemarin bikin story tulisan kangen pakai backsound Mangu. Giliran ditanya gak ngaku alasannya lagi halu. Usulan sih boleh-boleh aja, tapi kita khawatir nih bos, kalau kasino legal, tapi pengawasan dan transparansinya masih kayak tukang parkir liar di minimarket. Giliran masuk mau parkir nggak diarahin. Giliran mau keluar tiba-tiba muncul nodongin tangan minta bayaran. Dikasih recehan dihitung dulu tuh ya. 500, 1000. Kurang seceng nih Pak.
Intinya nih, negara kalau mau cari cuan jangan asal-asalan, harus ada kajian, biar dampaknya juga ketahuan. Banyak manfaat atau malah banyak mudaratnya. Dan kalau benar nanti jadi legalisasi tempat judi, pastikan yang bertambah anggaran negara, bukan malah beban negara. Kita lanjut lagi ya, gengs. Kita bergeser membahas sejarah. Kalau di berita tadi legalisasi perjudian sempat ada dalam sejarah kita, kali ini kita mau bahas rencana penulisan ulang sejarah Indonesia. Alias bakal ada rencana Indonesia Rewind. Where history is not just written but edited like Instagram story. Dan muncrat saya. Jadi Kementerian Kebudayaan kita under pressure dari Pak Fadlizon yang mau ngeribut sejarah Indonesia. Kayak drakor yang season pertamanya dianggap kurang plot twist, sekarang mau nambahin aktor baru. Ada Pak SBY dan juga ada Pak Jokowi yang mau dimasukin dalam penulisan ulang sejarah Indonesia. Biar plot twistnya ngena dan pahlawannya juga nambah, ada mereka-mereka juga yang lagi berkuasa. Akhirnya Pak Jokowi masuk buku sejarah. Kira-kira sejarah Pak Jokowi ini masuk di bab apa ya? Oh ya udah tahu saya, kok nanya saya. Menanggapi rencana penulisan ulang sejarah, para sejarawan langsung teriak. Biasanya sejarah resmi hanya dilakukan di negara otoriter. Tapi ya sudahlah, namanya juga authorized version. Kayak resep mie instan, yang penting rasanya sesuai selera pemilik perusahaan. Dan itu juga nggak cuma sejarawan, DPR pun gemes. Mereka bilang jangan sampai penulisan ulang sejarah malah memicu pengaburan fakta aslinya. DPR juga minta penulisan ulang harus melibatkan banyak ilmuwan dan objektif. Sepakat. Tapi harus beneran objektif, bukan objektif kayak cewek yang bilang gue nggak pakai make up hari ini, padahal udah pakai full contour. Ngerti nggak full contour? Shading. Saya aja ngerti. Ya tiap hari di make up kan. Atau kayak suami yang bilang duitnya buat ditabung untuk beliin istri HP baru. Padahal duitnya dipakai buat beli skin Mobile Legend. Iya lagi. Ya intinya nambahin atau update sejarah itu bagus. Tapi jangan asal edit. Kayak ngefilter foto selfie. Hasilnya beda banget sama pas foto di KTP. Tipu-tipu aja. Nanti generasi muda bisa bingung bedain mana yang beneran sejarah, mana yang plot drama. Dan jangan sampai penulisan ulang sejarah kayak ngeremix lagu Indonesia Raya pakai autotune. Pengennya biar enak didengar, ujungnya malah bikin sakit telinga. Kita tunggu saja sejarah terbaru Indonesia. Kita berharap tetap jujur, objektif, dan sesuai fakta. Bukan jadi jalan buat rezim cuci dosa. Kita lanjut lagi ke berita yang berikutnya. Masih semangat gak nih penonton? Kita lanjut ke informasi yang bikin kita up and fly. Bukan soal pesawat, jetpack, atau roket Elon Musk. Tapi narkoba. Sabu dan kokain. Yang beratnya tontonan. Jadi TNI AL baru saja berhasil menggagalkan peredaran sabu dan kokain seberat 1,9 ton yang dibawa oleh kapal ikan Thailand, dan ternyata setelah ditimbang ulang total beratnya jadi 2 ton. Semoga sabu dan kokainnya habis ditimbang nggak jadi tawas ya Pak ya. 2 ton. Bayangin kalau kalian jadi pecandu ya kan. Sabu dan kokain 2 ton ya kan. Bisa bikin kalian nyuci motor, nyuci mobil, nyuci karpet tetangga setahun tanpa ngantuk ya kan. Udah gitu masih ceramain kodok soal teori konspirasi ya kan. Di sebelah got ceramah tuh. Dok, siapa yang perintah lu di sini? Jangan bohong lu. Lu pikir suara krok-krok lu itu biasa? Itu kode CIA kan? Iya kan? Gak usah pura-pura lu. Lu agen kan? Kodoknya jawab, dasar manusia. Iya kan? Bisa aja kodok. Awal ceritanya ada kapal ikan yang gak cuma bawa ikan, isinya ada Dory, Nemo yang kawin sama Pablo Escobar. Alhasil ngangkut sabu seberat 750 kg
Dan kokain seberat 1,2 ton dengan nilai 7 triliun rupiah. Kalau dibeliin garam, laut mati hidup lagi tuh. Alhasil TNI AL langsung bakar barang haram itu. Dan dipastikan dibakar di tempat terbuka. Jadi nggak ada efek. Coba kalau dibakarnya di sini. Penonton yang tadinya males-malesan. Kuat tuh standby di studio setahun. Ada siaran nggak ada siaran ngakak aja terus. Badan sih seger, otaknya geser. Seumur hidup lagi gesernya. Seger geser ngakak. Seger geser ngakak. Dicapai ah. Siklus macam apa ini? Dan untuk 16 prajurit TNI AL yang lebih war dari bapak-bapak ngerank PUBG yang baru turun dari parasut langsung kena headshot. Beban itu namanya ya. 16 prajurit TNI AL tersebut langsung dapat bonus. Bukan duit tapi diusulkan dapat kenaikan pangkat. Ya tapi masih usul semoga beneran naik pangkat mas-mas prajurit. Biar nggak kayak penonton nih. Cuma dijanjiin atasan naik jabatan tapi sampai sekarang yang kejadian cuma nambah kerjaan. Ingat hukum pekerja. Pasal 1. Seberat apapun beban pekerjaan itu urusan karyawan. Bos tetap jalan-jalan. Pasal 2. Kalau karyawan keberatan balik pasal 1. Jadi selamat buat TNI AL, kalian lebih gercep dari pacar yang tiap menit cek lokasi, lebih waspada dari mantan yang stalker IG, lebih cekatan dari onana, bobolan mulu soalnya. Dan buat bandar yang sampai sekarang masih ngilang, mending tobat. Gak usah nekat jualan narkoba ke Indonesia. Mungkin sekarang kalian nangis lihat barang kalian dibakar TNI, tapi kalau belum kapok ya siap-siap air mata kalian kering di balik jeruji. Atau bahkan dapat jalur VIP bertemu sang ilahi. Ya itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Boleh tepuk tangannya. Setelah jeda iklan kita happy-happy. Biar nggak kebawa emosi. Yang pulang kerja masih lembur. Yang lembur nggak bisa tidur. Ya udahlah jangan kemana-mana. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Dan seperti janji saya tadi, kali ini kita happy-happy. Gimana kalau kita hari ini karaoke bareng? Langsung saja sudah ada rekan Sheha Al-Hadar. Sheha, silakan. Wih, ada Sarah juga. Sheha, kamu lagi di mana Sheha? Ya, halo sayang. Halo Resa, selamat malam. Iya. Iya, Sheha. Iya, gimana kayaknya Resa? seru banget itu lagi ngapain? Lagi karaoke di mana ini? Jadi kita malam ini lagi healing versi anak muda. Karaokean di sini aku bawa teman-teman aku yang biasanya pusing setiap hari. Hari ini kita happy-happy nyanyi lagunya yang seru-seru. Ada Sarah di sini. Sarah mungkin mau sapa Resa di studio. Halo ganteng, long time no see gak sama Kak Resa dan Midnight Friends di rumah dimanapun berada. Nah, Midnight Friends dan Resa juga ada Bang Untung di sini. Halo Bang Untung. Halo Bang Reja. Nah, Resa bukan Reza, beda orang. Nah, jadi Resa ini juga bisa jadi tempat rekomendasi untuk para Midnight Friends dan Aumania untuk happy-happy. Di sini kita bisa nyanyi-nyanyi bersama, memilih lagu yang lengkap sekali. Kali ini Sheha dan teman-teman lagi di Glams yang lokasinya ada di Jakarta Barat. Dan di sini biayanya murah banget, cuma dari 100 ribuan aja. Bisa ajak teman kayak Sheha, bisa ajak keluarga, bisa ajak semua orang. Pokoknya dengan budget tipis tapi bisa happy-happy. Nah, kalau bisa kita gambarkan juga nih Resa dan teman-teman, mungkin kita bisa ajak ke depan. Kita melihat sebenarnya seperti apa sih Glams Karaoke itu. Karena kalau di sini
sini bisa terlihat ruangannya tuh banyak banget nih Reza dan Aumania. Ada sekian lantai, ada beberapa lantai di sini, roomnya banyak pilihannya, mau ruangan yang kecil, mau ruangan yang besar, semua bisa di-provide sama Gleams di Jakarta Barat. Dan kita mungkin bisa untuk ngintip juga nih sama besar untuk teman-teman rame. Dari yang tadi ya. Reza, kenapa tiba-tiba ada temanmu di sini? Kayak nih, Tong. Pantesan gak di kantor, Tong. Aduh, ditanya kenapa nggak di kantor? Tadi kan sakit saya. Nggak ada ya? Ini namanya inilah. PPS, pura-pura sakit. Aduh, sakit pikiran nih. Ini healing dulu makanya nih, Bung. Waduh, parah banget nih Reza. Kira-kira Udah dia karaoke dapat sendirian hukuman aja apa lagi, nih Otong. karena dia tiba-tiba karaokean? Iya. Nggak ada modal. Sendirian aja. Aduh, udah Reza, daripada kita lama-lama, mending kita bawa kabur aja ya ke kantor ya. Ada, ayo. Ya udah buruan ke sini, Tong. Iya. Terima kasih, Seha. Ya buruan bawa Otong ke kantor ya. Suruh siaran itu. Tadi bilangnya izin sakit, nggak taunya lagi karaoke happy-happy. Penonton di sini disuruh lembur. Nanti kita jewer Otong kalau ke sini ya. Oke, terima kasih Seha sudah memberikan laporannya dan kita jeda dulu, kami akan kembali dengan tamu spesial. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Anda masih di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Au! Nah, sesuai janji saya tadi, di segmen ini kita akan mengundang seorang tamu yang spesial ya. Seorang guru besar. Ya, mungkin besarnya nggak kayak gedung rektorat. Tapi beliau ini juga sering dijuluki Profesor Kocak. Langsung saja kita sambut Guru Besar Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Profesor Yudo Giri Sucahyo. Prof Yudo. Terima kasih sudah diundang. Selamat datang di Midnight Live. Terima kasih. Gimana rasanya diundang Midnight Live? Biasa aja kan? Wah, luar biasa. Luar biasa. Mantap. Terima kasih Prof sudah datang Siap. di sini. Langsung silakan Siap. duduk Prof. Ya. Kita ngobrol lagi ya dengan Prof Yudo. Jadi Prof Yudo ini seorang guru besar ya. Yap. Ilmu komputer. Ya. Nah, kalau guru besar itu artinya besar gajinya atau besar beban kerjanya ya? Wah, udah jelas besar beban kerjanya. Oh gitu. Tapi kan namanya dosen itu kan biasanya kita kalau sudah memberikan pendapat, mendapatkan pendapatan. Oh, iya, ditambah benar, dia gaji gitu. Iya, kalau sudah memberikan pendapat, mendapatkan pendapatan. Bisa aja. Bisa aja Profesor. Nah, tapi Prof sendiri nyadar nggak kalau Prof sering dijuluki Profesor Kocak? Wes. Sering menyadari, ya, menyadari. betul, ya. Kenapa? Apa yang membuat Prof sadar bahwa Prof itu kocak, ada jurinya atau gimana? Ya sederhana aja kan, mengikuti kuliah itu kan sebenarnya membosankan. Apalagi kalau ketemu dengan dosen yang apa tuh istilahnya monoton, ya seringkali kita juga dulu cuma mahasiswa semua kan, ngantuk juga akhirnya. Jadi kalau lalu kemudian dosen itu bisa menambah bumbu-bumbu humor, lalu kemudian juga yang dikaitkan dengan pelajaran lebih masuk. Oke, coba Prof ajarin saya begitu. Siap. Biar saya ketawa, penonton juga ketawa kan. Gimana Prof kira-kira? Siap, jadi sebagai pemimpin negara ini kita harus bisa memperjuangkan supaya Republik ini ekonominya sejahtera dan aman. Disingkat, Reza. Oh, bener juga ya. Iya. Ada lagi Prof? Wes. Oh udah. Disiapin satu materi aja. Luar biasa lo permainan akronim ya. Nah itu ternyata membuat mahasiswa lebih tertarik begitu ya. Untuk menerima pelajaran dan lebih menyerap pelajaran lebih mudah begitu Siap. Prof. Jadi teknik seperti itu bagaimana dulu mempelajarinya Prof?
Ya sambil jalan aja sih. Kebetulan memang ya dulu suka guyon sama teman-teman. Maklum asli Jawa Timur kan biasanya emang guyonan gitu kan. Jadi ya dari situ lalu kemudian ditambahin dengan bumbu-bumbu pelajaran, materi, jadilah masuk. Temennya saat itu boleh tahu siapa aja? Salah satunya teman seangkatan SMA saya mungkin kenal Cak Lontong. Oh, Cak Lontong. Temennya Cak Lontong ternyata. Pantesan ya gaya ngomongnya mirip-mirip ya. Jadi dari situ, dari tongkrongan lah ibaratnya ya, belajar bagaimana melucu dan bisa tertarik ke ilmu komputer itu gimana ceritanya? Atau ke IT lebih tepatnya ya. Ke IT? Iya, jadi justru waktu itu kan nanya sama ibu saya lulus SMA. Bu, mau masuk jurusan apa? Lalu ya ibu saya bilang, wis tenang aja nak, yang penting IT aja. Ya sudah, masuk IT akhirnya sampai sekarang. Hati-hati aja itu hati-hati maksudnya. Aja. Oh, sing IT-IT aja. Sing IT-IT aja itu kan. Sampai gitu. sekarang IT-IT aja. Artinya ya aman-aman aja. Kan sudah jadi guru besar, profesor. Ini bukan tugas yang mudah loh, Prof. Siap. Yang menjadi keresahan sekarang dari Profesor Yudo apa? Yang menjadi keresahan kalau terkait dunia IT tentu saja negara kita tuh gede. Jadi sementara kan kalau dari sisi raksasa platform tuh masuk terus. Jadi ya pengennya tuh ya negara kita tuh nggak cuma jadi pasar, tapi kita juga bisa jadi pemain di dalamnya. Selama ini kita belum bisa jadi pemain? Ya selama ini kalau kita lihat kan ketika lalu kemudian industri lokal kita tuh harus berhadapan langsung dengan para raksasa itu, termasuk yang pegang platform media sosial dan sebagainya, ya tentu saja kan kalah. Jadi memang ya walau bagaimanapun ya talenta sih kita nggak kalah bos. Jadi dari sisi talenta kita luar biasa. Lulusan kami banyak juga yang kerja di luar negeri. Tinggal pertanyaannya adalah gimana caranya kita punya kedaulatan digital gitu kan. Jadi dari sisi data kita berdaulat, infrastruktur kita berdaulat supaya nanti ya industri lokal kita terkait TI tumbuh. Oke, dan semoga semakin berkembang terus ya. Siap. Yang menjadi tantangannya saat ini apa Prof? Karena SDM-nya tadi Prof bilang ada. Ya. Tantangannya satu, karena negara kita besar, jadi akhirnya kita punya kesenjangan digital. Oh, kesenjangan jadi, digital. Itu, ya? yang jago banget IT ada, tetapi yang literasi digitalnya kurang juga ada. Giliran ditambahin untuk taruhlah scan apa, scan dengan imbalan scan uang buat ngantri. Oke. Contoh kayak kebocoran data pribadi misalkan. Giliran lalu ribut ijazah pada upload ijazahnya di media sosial. Itu kan ngebocorin data pribadi. Oke. Ntar habis itu ngambung-ngambung ke pemerintah. Pemerintah ada juga yang datanya bocor. Tapi kan emang itu harus tugas mereka juga buat melindungi data Pemerintah pribadi. ada juga datanya bocor? Ada lah. Kok bisa pemerintah Nah datanya itu bocor? dia. Jadi memang harus mulai disisir. Undang-undangnya udah ada. PDP, pelindungan data pribadi. Sekarang ya pemerintah perlu nyisir lagi aplikasi-aplikasinya, peraturan-peraturannya, regulasi SOP supaya comply dengan PDP itu. Tapi di sisi lain juga masyarakat kita juga literasinya harus ditingkatkan. Jangan lalu kemudian sembarangan ngebocorin data pribadi, KTP diunggah, ijazah diunggah, akte kelahiran diunggah, lalu kemudian bilang data bocor padahal yang ngebocorin dia sendiri gitu kan. Oke, apalagi retina mata juga diunggah. Oh iya itu dia. Bahaya tuh ya. Siap. Prof, tapi kan dulu Prof bilang tertarik ke dunia IT karena pesan dari orang tua, yang penting IT wae. Ya, wae. Tapi kan pasti Prof juga punya passion tersendiri untuk dunia komputer atau IT. Itu dari mana munculnya awalnya? Munculnya sebenarnya dari zaman SMA kita ikut kursus komputer, lalu kemudian dari situ tertarik. Pengennya sih tadinya mau jadi dokter, tapi dokter kan lama ya sekolahnya. Udah gitu kan sekarang juga lagi resah juga dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Akhirnya ganti ke IT atas ngikuti pesan orang tua. Alhamdulillah. Dan ternyata sekarang IT di Indonesia kan berkembang luar biasa. Iya, karena di sini memang pasarnya ya? Pasarnya, cuannya di sini. Oh cuannya di sini? Cuannya di sini. Jadi nggak apa-apa tuh misalnya mahasiswa belajar ke luar negeri, tapi mau nggak mau akan balik lagi ke sini karena pasarnya ada di sini. Iya, kalau punya kesempatan belajar ke luar negeri bagus. Karena artinya menimba ilmu di luar negeri seperti apa. Bahasa internasionalnya juga jadi lebih bagus. Tapi nanti jangan lupa kembali ke Indonesia karena kalau soal cuan, kalau soal pasar di sini tempatnya. Oke. Saya baru tahu ya, walaupun memang pemain-pemain besarnya ya Amerika Serikat. Betul. Dan mereka pasti berusaha sekuat tenaga supaya kita tetap jadi pasar terus. Oke, negara yang menjadi pesaing terberat Indonesia saat ini soal SDM. Soal SDM jelas Vietnam. Vietnam? Ya. Oke. Mereka
berkembang luar biasa terkait dengan TI-nya, SDM-nya dan sebagainya. Tetapi kita sebenarnya kalau dari sisi kemampuan SDM bagus. Tinggal kesenjangan digitalnya itu harus ada keberpihakan juga dari pemerintah supaya lalu kemudian industri lokal kita juga tumbuh dan seterusnya. Oke, nah sekarang kan muncul lagi kemajuan teknologi terkait dengan AI. Ini bisa dibilang sebagai ancaman atau apa kalau menurut Prof? Ya, tiap teknologi pasti ada seperti dua sisi mata uang, ada baik sama buruknya. Kalau buat profesi kita itu kan yang itu kita itu lo kali kita yang butuh kreativitas tinggi nggak akan kita tergantikan oleh AI. Seperti misalkan acara ini, kalau sekedar meminta AI tolong carikan berita soal ini bisa dia. Kalau meminta AI tolong rangkumkan berita ini bisa dia. Bacakan pun bisa. Mau niru suara Bang Reza bisa. Pertanyaannya kan kalau udah lalu kemudian ngocol ke kiri ke kanan bingung AI-nya. Namanya juga kecerdasan buatan, dia kan buatan. Jadi kalau nggak ada data dia jadi kebodohan alami. Oke. Jadi host Midnight Live nggak tergantikan ya? Iya nggak akan tergantikan. Nggak bisa digantikan AI? Enggak. Bang Rezanya nggak akan bisa tergantikan karena perlu sejarah. Biasa. Bisa aja. Kredit dulu dari Prof. Bisa aja Profesor. Prof, kita bicara lagi soal IT, pastinya banyak tantangan soal keamanan data pribadi dan sebagainya. Jadi bagaimana ke depan ini ketika misalnya masyarakat mengupload data pribadi, merasa percaya diri, merasa aman, tidak ada lagi yang misalnya WhatsApp tengah malam, nawarin apa, artinya kan nomor telepon kita pun sudah tersebar di banyak pihak begitu Prof. Ini gimana ke depan Prof? Ya jadi terkait dengan nomor kita bocor dan sebagainya itu kan sebenarnya juga diperdagangkan oleh para organisasi. Nah itu yang nggak boleh lagi. Jadi Undang-Undang PDP itu hadir untuk melakukan pelindungan terhadap data pribadi kita, udah ngatur semua di sana, harus ada konsen atau bertanya dulu kepada kita kalau mengolah data dan sebagainya, hanya mengolah data pribadi yang diperlukan dan sebagainya. Dan itu udah ada aturannya. Memang sih kita lagi nunggu PP-nya keluar, kalau udah PP-nya keluar, lembaga pengawas PDP-nya dibentuk, barulah itu jalan kan nanti semuanya udah bisa menjalankan peraturan itu. Tapi di sisi lain, kita sendiri sebagai individu juga harus bisa ngamanin data kita. Ya, jadi dari sisi data pribadi kita jangan diobral. Yang kedua misalkan kalau punya gadget segala macam, yau diamankan gitu kan. Diamankannya bagaimana tuh? Ya contoh misalkan ya paling tidak kasih password, gunakan autentikasi 2 faktor dan sebagainya. Jadi kalau kita menyapa itu langsung kayak aumannya itu kan aman ya, aman harus aman gitu. Dari sisi iya bisa juga ya. Jangan kayak penonton, sedikit-sedikit aktifin VPN. Lihat apa sih? Prof, tapi kalau ketika ngajar nih ya, Prof Yudo, ada nggak pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang nyeleneh atau pertanyaan-pertanyaan yang kocak? Itu gimana menanggapi mahasiswa seperti itu, Prof? Oh iya, kalau soal itu pasti, apalagi kalau udah di tingkat S2 pasti pertanyaannya banyak gitu kan, berdasarkan pengalaman mereka. Nah cuman enaknya kalau jadi dosen di Indonesia itu kan juga perlu jadi Superman, Superwoman. Nggak bisa cuman ngajar doang. Jadi kalau ngajar doang saja nggak bisa jadi guru besar, nggak bisa jadi profesor. Harus juga meneliti. Kalau hanya mengajar meneliti saja nggak bisa juga jadi profesor karena syarat hukumnya juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ya ketika lalu kemudian melakukan pelayanan kepada masyarakat, ilmu kita nambah, koneksi kita nambah. Saat ini misalkan ketemu sama Pak Reza kemarin terus diundang sini, alhamdulillah. Tapi itulah dari situ ilmu berkembang. Nah jadi ya pun mahasiswa nanya yang aneh-aneh karena kita udah biasa di lapangan jadi jawabnya juga gampang. Jadi ketika mahasiswa bertanya secara kritis begitu kan tentang dunia IT, tanyanya ke profesor ya udahlah pasti ada jawabannya ya. Nah Prof, ini kan anak sekarang harus bisa memanfaatkan IT, jangan sampai teknologinya makin maju, akhlaknya makin mundur. Betul. Nah artinya seperti apa cara screening awal kita begitu ya, agar kita juga terjauh dari hal-hal yang buruk dari teknologi IT. Ya betul, jadi itu yang perlu kita jaga juga. Jadi jangan sampai lalu kemudian teknologinya kita udah digital tapi kelakuannya analog. Pakai gadget kemana-mana, parkirnya sembarangan dan segala macam. Jadi etika di dunia analog sama di dunia digital sama. Jadi artinya kalau di dunia analog kita nggak bisa maki-maki orang ya sama, di medsos juga jangan maki-maki orang. Cuman bedanya kalau di medsos itu kan bisa anonim. Itu yang bedanya dengan analog gitu kan. Jadi lalu kemudian mereka merasa bebas untuk mengatakan ini itu, tapi kan etikanya juga ada.
Oke. Nah itu yang harus kita jaga. Oke, nah gitu penonton ya. Tolong second account-nya dijaga ya. Saya juga. Oke, Prof. Siap. Yudo, kita doakan sukses ya. Amin. Prof. Yudo dalam karirnya ke depan. Terima dan juga kasih. semoga bisa mendidik para generasi muda Terima kita, kasih. khususnya di dunia IT, Siap. bisa berguna bagi bangsa dan negara. Kita kasih tepuk tangan untuk Prof. Yudo. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Kita akan menyapa Aumania dari berbagai belahan dunia. Penasaran? Sesaat lagi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, di segmen terakhir ini Telat saya mau. dari mana tadi? Ya, nyanyi biasa. Katanya izin sakit. Healing lah. Ini mic-nya sampai ke bawah nih. Loh. Dicari sama teman Cariin karaoke. nanti Iya nih makanya. sama tempat karaoke-nya. Saya datang spesial lah demi Come On ini. Oh ya? Iya dong. Masa sih? Duduk kan nih. Duduk dong. Oke. Capek saya lari. Aduh. Kirain capek nyanyi. Duduk aja. Happy banget kayaknya. Oh, selalu happy saya. Rambut masih berantakan. Lari nanti. Lari dari tempat karaoke ke sini. Lari. Enggak dari lobi 1. Oh, kirain dari tempat karaoke. Bentar saya balikin ya. Jadi Sarah, Seha, sama Bang Ucup ditinggal. Tinggal saya. Biar dia yang bayar. Ini nih. Oke deh. Langsung saja pemirsa dan juga Aumania di studio. Kita akan masuk ke segmen Come On. Kamis Omon-Omon Online. Kita akan ngobrol bareng dua. Oke Tong, kita langsung ngobrol dengan Aumania cabang Turki dan cabang Australia. Wah, jauh ah. Ternyata kita mendunia ya. Iya Tong. Nah Wah, ini siapa sudah ini nih kali ada ini? Almais. Halo Almais. Halo Mas Reza. Iya. Almais apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mas Reza juga kabarnya? Saya kabar sehat. Almais lagi senyum apa lagi nangis sih Almais? Oh, mataku emang kayak gini. Oh iya iya. Ini Almais dari Iya, Turki agak ya? sedikit dia. Iya lagi di Turki sekarang. Sudah berapa lama di Turki dan apa kesibukan Almais di Turki? Di Turki saya dari 2021 ya. Jadi ini udah 4 tahun di sini. Saya kesibukannya jadi mahasiswa S2 sekarang. Jurusan apa? Jurusan kimia. Wis, jurusan kimia. itu apa namanya pentingnya membangun chemistry ya. Makanya kimia, chemistry. Iya. Kalau membangun chemistry makanya masuk jurusan kimia. Iya. Biar chemistry makin Almais, jadi sejak kapan mengenal acara Midnight Live ini Almais? Iya, jadi pertama kali tuh lewat di FYP Instagram aku tuh bulan Maret pas Liga Korupsi mulai viral sama pas Ben Sukatani waktu itu juga sempat viral kan waktu itu. Nah dari situ mulai penasaran, wah ini acaranya menarik nih kelihatannya. Akhirnya mulai dicoba ditonton rajin, jadi Aumania sekarang. Mudah-mudahan Midnight Live bisa ke Turki ya. Amin. Ini saya bantu viralkan juga nih Midnight Live di Turki nih sama teman-teman saya di sini juga. Keren, Almais. Nah, kita juga sudah terhubung dengan Aumania cabang Australia. Aaron. Halo, Aaron. Oh, tampaknya Halo. belum nyambung. Sorry nih Nyambung. nggak muncul ini apa kameranya kayaknya. Oh, nggak apa-apa. Kita ngobrol aja ya. Aaron ya, apa kabar Aaron? Baik, alhamdulillah. Udah jelas nih Aumania. Aumania sejati nih. Iya.
Aaron, jadi apa kesibukan Aaron di Australia dan sejak kapan tinggal di Australia? Udah dari 2019 tinggal di Australia. Sekarang lagi ngerjain kerja sebagai sales manager buat di supplier alat-alat pengeboran oil and gas sama tambang di sini. Jadi udah ya 6 tahun lah di Australia. Ini anak tambang nih. Ya. Aaron, kok bisa kerja pertambangan di Australia, Aaron? Dulu pas dari Indo masuk ke Australia dibantu sih sama mantan bos saya orang Australia juga. Itu ya biasalah orang dalam nggak mau kalah juga kita. Oh iya. Kekuatan ordal. Iya. Iya, Ternyata masa membantu yang Aaron ya di Australia. Ada lowongan buat kita nih. Kasih makan kanguru gitu. Ada banyak orang dalam kan. Masa yang sono aja yang punya orang dalam di atas sana, kita juga nggak mau kalah dong. Oke. Aaron, bagaimana Aaron bisa mengenal program Midnight Live, Aaron? Dari Februari tuh dari episode pertama gue cek sebenarnya Selasa sama Kamis kan jadwal gue ke gym ya gue tinggal di Perth kan 1 jam lebih ahead of Jakarta kan, jadi 11:30 di sini gue nge-gym Selasa sama Kamis malam-malam, jadi lumayan malam lah gue rebahan dulu baru nge-gym. Habis nge-gym ada acara baru nih gue tonton, wah ngena nih kayak ini renyah gitu obrolannya kan, ngena bray. Iya sampai sekarang di episode 27 ngikutin terus sampai gue punya apa namanya kebiasaan, jadi habis nge-gym terus makan mie rebus sambil nonton Midnight Live. Oke. Sehat sekali ya. Bisa aja Aaron. Ya udah deh, Aaron dan juga Almais kita doakan sehat-sehat terus ya di negeri orang. Semoga karirnya sukses dan nanti kembali lagi ke Indonesia. Iya dong, ya. harus. Terima kasih Aaron dan juga Almais. Kita berikan tepuk tangan. Dan sajian tadi sekaligus menjadi penutup kita di Midnight Live. Ya, Otong mungkin nanti habis ini langsung nyanyi lagi. Nyanyi lagi dong. Oke, kalau begitu saya Valentinus Reza. Saya Otong Setiabudi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di episode 28 hari Selasa depan. Yes. Terima kasih sudah menyaksikan Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.